Sama dengan anak-anak juga Pak, Bu. Kalau ingin dibuka kecerdasannya, itu takwa yang berperan. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 282. Posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Karena ayat terpanjang itu di Quran. Baik ya. Tapi lihat di ujung ayatnya saja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan pada Anda pengetahuan. Itu tuh cara cepatnya mendapat pengetahuan. Jadi ada orang-orang yang cuma ikhtiar, belajar, baca macam-macam. Ada yang orang-orang selain dia belajar, dia coba tingkatkan takwanya kepada Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Allah, karena itu disebut Al-Alim. Allah yang punya rizki, Allah punya pengetahuan, Allah punya kemudahan. Kenapa Anda tidak mendekati yang punya itu untuk diberikan secara langsung? Dekati dengan ikhtiar. Makanya orang-orang yang meningkat takwanya itu lain. Begitu dia baca, baru sebagian kalimat dia sudah paham kemana maksudnya ini. Kadang-kadang dia lewat berapa halaman karena paham ini intinya akan ke sini, ini kalimatnya akan begini. Mendengar kalimat, oh ini kayaknya ke sini, dan seterusnya ada kemudahan di situ. Ya. Silahkan cek. Nabi Muhammad pernah belajar? Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Paling cepat ya. Kan banyak berpikir. Antum nih lihat mobil dipikirin, macet dipikirin, lihat ustaz dipikirin. Masya Allah. Gampang kalau nggak tahu katakan wallahu a'lam. Nabi Muhammad pernah belajar? Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, tidak. Karena itu beliau disebut ummi. Nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak ada guru yang mengajarkan. Makanya ketika turun ayat pertama, apa wahyu pertama kali turun? Iqra. Lihat kalimatnya, Iqra. Tidak berhenti sampai situ. Lihat Iqra. Ketika turun kalimatnya Iqra, baca. Kata beliau, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Beliau bisa katakan begini, ma qara'tu, bisa. Saya nggak bisa baca. Tapi kalau kalimat dirubah jadi kata benda ditambah ba, ma ana bi, ba-nya taukid di situ untuk menekankan. Jadi kalau diterjemahkan, saya betul-betul nggak bisa baca. Nggak bisa saya. Iqra, turun lagi yang kedua. Kata beliau, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang ketiga, Iqra, baca, saya nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat. Kemudian perhatikan ketika ayatnya turun secara sempurna ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca, jangan karena engkau tidak pernah mendapatkan guru untuk mengajarkanmu membaca. Bukan karena tidak pernah ada orang yang menuntun engkau untuk membaca. Lakukan itu karena Rabbmu. Mintakan kepada Allah. Jangankan membuat engkau bisa memahami bacaan, menciptakan engkau aja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau cukup mengerti tentang apa yang dibaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kalimatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Rabbmu. Mintakan kepada Allah, kepada Rabb. Alladzi khalaq, yang menciptakan kau aja begitu mudah, apalagi cuma menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Ketika dibacakan itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi yang paling takwa, sering bertahanuf, sering bermohon kepada Allah, dekat dengan Allah, tiba-tiba masuk ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi mudah di situ. Bahkan saking mudahnya, tiba-tiba lisannya kencang mengucapkan. Beberapa ayat kemudian, wahyu yang datang kemudian, lisannya bergerak cepat. Ya, ingin menggunakan kemampuan beliau untuk menangkap ayatnya, membacakannya. Tiba-tiba turun ayat. Allah tidak ingin berkenan orang yang dekat dengannya terlalu lelah menggali pengetahuan. Sudah, gunakan waktu untuk baca-baca singkat saja. Kami yang tanamkan di dalam dirimu. Quran surah 75, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka litajal bih. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu itu untuk mudah menghafalkan Quran dengan kemampuanmu itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam dirimu dan kami bimbing bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Ada orang-orang yang dia berikhtiar, Allah tanamkan pengetahuan dalam dirinya. Demikian Khidir alaihissalam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Quran surah 18 ayat ke-65. Posisi paling kanan di pertengahan. Anda ditanamkan. Jadi kalau Anda ingin diberikan pengetahuan lebih oleh Allah, ikhtiarlah Anda selain dengan belajar baik, maka tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan ditanamkan. Bahagia juga begitu. Quran surah kedua 189. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau pengen bahagia kata Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, hati-hati, materi belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Pilih mana?
kaya tapi sengsara atau miskin tapi bahagia, dan tidak ada pilihan ketiga. Nggak boleh maksa, jangan nekat, pulang saya. Nggak mudah gitu kan. Takwa, tingkatkan takwa. Orang dulu banyak yang kaya bahagia juga, banyak yang tinggi kedudukan bahagia juga, bahkan yang nggak sampai pada derajat kaya pun apa lawan kaya? Loh, kalau tidak tahu katakan baik. Lawan kaya bukan miskin, cukup nggak ada orang miskin di Quran. Maksudnya yang disebutkan miskin nggak ada itu maksudnya diciptakan untuk miskin, itu nggak ada. Kalau tidak kaya cukup. Quran surah 53 ayat 48 itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang kalau tidak kaya cukup. Jadi apa lawan kaya? Cukup. Yang bikin miskin itu adalah nafsu seseorang yang selalu ingin lebih dan merasa kurang dalam apa yang telah Allah titipkan kepadanya. Jadi kalau terus merasa kurang, itu yang miskin. Orang yang banyak hartanya pun karena terasa kurang, orang miskin sebetulnya. Makanya supaya tidak miskin, diberikan bagi dia zakat. Konsep zakat itu untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk nyuapi orang mendapatkan bagiannya. Ya, makanya diberikan kepada orang miskin supaya keluar dari kemiskinannya. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Silahkan cek Mu'adz bin Jabal. Dikirim oleh Nabi ke Yaman di periode beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengamati orang Yaman sampai kembali. Rasulullah SAW meninggal dunia. Masa Umar bin Khattab diutus ke Yaman. Masya Allah, jadi gubernur. Antum tahu apa yang terjadi? 3 tahun hilang kemiskinan di Yaman. Cuma 3 tahun menggunakan potensi zakat itu. 3 tahun Pak. Tahun pertama 1/3 zakat dikembalikan ke Madinah, ke Baitul Mal. Umar marah di situ. Kenapa dikembalikan? Apa nggak ada orang miskin di Yaman? Kata Mu'adz bin Jabal, sudah 1/3 orang Yaman nggak miskin lagi. Tahun kedua 2/3 dikembalikan. Masya Allah. Kata Umar, kenapa ini nambah lagi? Kata Mu'adz, 2/3 orang Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga semua zakat mal yang ada di Yaman itu dikembalikan, diarahkan ke pusat, ke Madinah untuk disebarkan ke kota lain. Kata Umar, kenapa semuanya? Udah nggak ada yang miskin di Yaman. Kata Mu'adz, sudah nggak ada yang miskin di Yaman. 3 tahun tuh jadi gubernur di Yaman. Luas Yaman nggak sama dengan Jakarta, jauh luasnya. Negara kan sekarang tuh Yaman Utara, Yaman Selatan, 3 tahun tuh ya. Coba kalau dikeluarkan konsep itu, diterapkan dalam kehidupan, itu Masya Allah ada rahasia di situ, selesai ya. Jadi kalau Anda masih merasa miskin dengan zakat ya, belum bisa membantu, infak boleh untuk orang miskin. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kasih infak supaya keluar dari kemiskinan. Dengan infak masih belum cukup, sedekah supaya keluar. Tapi kalau sudah dengan zakat belum cukup, infak belum cukup, sedekah belum mengeluarkan Anda dari kemiskinan juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Mungkin bukan Andanya yang nggak bisa keluar dari kemiskinan, nafsunya yang susah dikendalikan. Itu persoalannya. Dan nafsu di Quran lawannya takwa. Silahkan cek. Nafsu disebutkan 115 kali. Takwa disebutkan 115 kali. Jadi kalau takwa Anda bisa ditingkatkan, nafsu bisa ditekan. Makanya nanti di antara cara untuk meningkatkan takwa, salah satunya puasa. Bukankah puasa bisa menekan nafsu? Silahkan Anda cek. Ketika ayat puasa turun, kapan ayat puasa diturunkan? Cepat katakan. Masya Allah. Ayat puasa turun hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Turun ayat 183, surah Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa tuh. Ya, jadi poinnya itu. Jadi kalau kita bisa beriman kepada Allah, tingkatkan takwa, masa kebaikan-kebaikan didapatkan. Hidup mudah, rezeki juga cukup baik, kan? Kebahagiaan didapatkan, ilmu mudah diraih. Dulu anak-anak para ulama itu dari sejak zaman sahabat, di periode Nabi SAW, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, itu ketika mulai tumbuh, yang diasah takwanya dulu. Diarahkan ke masjid, alhamdulillah. Kenal dulu dengan Allah lewat sholat. Kemudian diarahkan menghafal Quran. Itu kalau Quran dengan sholat sudah bagus, kesananya tuh ringan sekali. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu terbuka semuanya. Jadi asal tidak macam-macam lah. Asal nggak macam-macam dibuka oleh Allah. Rizkinya mudah, hidupnya lapang, tenang pikirannya, ringan gitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah, ada keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak Anda penghafal Quran.
Ini nasihat saya. Jadikan satu jadi penghafal Quran. Masa diantara anak gak ada yang hafal Quran? Allah titipkan satu, belum jadi penghafal Quran. Dua, belum juga. Tiga, belum juga. Sudah 10 anak, belum juga. Anda butuh berapa anak lagi? Coba cek. Kalau belum ada cucunya, ayo cepat. Mumpung masih belum kiamat gitu kan. Masih ada waktu, kita maksimalkan. Penghafal Quran jasadnya dijaga. Qurannya disyafaat. Di atas dikasih mahkota. Ibu bapaknya dipanggil, diberikan mahkota lagi. Coba bayangkan, saat bapak dan ibu, anak-anak Anda yang lain diberikan mahkota di tangan anaknya, lalu Anda sedang apa pada saat itu? Masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan ke Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 itu, ya, ayat ke-9 sampai 11. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah, sejenak saja ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan sedekah ya Allah. Tapi sudah nggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa, kalau sudah tiba ya tiba, selesai kata Allah. Ini ada orang-orang sudah nggak punya kesempatan minta kembali. Anda dikasih kesempatan nggak dimanfaatkan. Anda butuh kesempatan yang mana lagi? Dan paling aneh begini, sadar bahwa kemarin itu banyak salahnya. Sadar banyak kelirunya, sadar banyak kurangnya. Seharusnya orang yang sadar yang kemarin banyak salahnya, sisanya jangan salah lagi. Itu poinnya. Masa sudah mengerti banyak yang kurang kemarin, sekarang masih kurang juga, Anda butuh kesempatan berapa lama lagi? Halo? Nah, gitu kurang lebih gitu kan. Coba kita manfaatkan dalam kebaikan poin-poin ini.